Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Lili Novitasari, 18-13-92. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai pengaruh prasarana pariwisata terhadap kepesertaan di Pulau Seduh, Kota Pariaman, dalam mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulina SPMSI. Baiklah, di sini saya akan langsung melakukan share screen. Baiklah, saya akan melakukan presentasi mengenai pengaruh prasarana pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Pulau Seduh, Kota Pariaman. Sebelum masuk ke pokok-pokok pembahasan, saya akan menyampaikan latar belakang saya mengambil judul tersebut. Dikarenakan pada Oktober 2020 yang lalu, saya melakukan observasi di Pulau Seduh, Kota Pariaman. Di sana saya melihat beberapa keganjalan. Yang pertama yaitu kurangnya ada transportasi menuju pulau tersebut, yaitu kurangnya kapal yang digunakan ke pulau tersebut. Selanjutnya kurangnya alat pelindung diri atau jaket pelampung yang disediakan oleh petugas di sana. Selain itu juga di sana juga banyak sampah-sampah yang berserakan, baik itu sampah dari alam maupun sampah dari plastik dari wisatawan yang datang. Saya melihat di sana juga banyak atraksi wisata yang bisa dilakukan seperti banana boat, snorkeling, dan diving. Baiklah, di sini saya akan melanjut pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, kajian teori, dan yang kedua, metode penelitian. Di dalam kajian teori terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek-aspek teori, yang kedua, kerangka konseptual, dan ketiga, hipotesis penelitian. Dan bagian yang kedua itu metode penelitian yang terdiri dari 11 aspek. Yang pertama, jenis penelitian, yang kedua, tempat dan waktu penelitian, yang ketiga, variabel penelitian, yang keempat, definisi operasional variabel, yang kelima, populasi dan sampel penelitian, yang keenam, jenis dan teknik pengumpulan data, yang ketujuh, instrumen penelitian, yang kedelapan, uji coba instrumen penelitian, yang kesembilan, teknik analisis data, yang 10, uji peserta analisis, dan ke-11, pengujian hipotesis. Baiklah, di sini masuk ke kajian teori. Bagian yang pertama itu aspek-aspek teori. Di sini ada 2 poin-poin penting. Yang pertama itu prasarana pariwisata dan kepuasan wisatawan. Prasarana pariwisata adalah segala peralatan, fasilitas yang digunakan dalam pariwisata yang menunjang kelancaran proses pariwisata. Di sini ada 2 indikator dalam prasarana pariwisata, yaitu economic infrastructure dan social infrastructure. Prasarana ekonomi terdiri dari transportasi, komunikasi, peralatan penunjang, dan perbankan. Di sini transportasi sangatlah digunakan dalam kegiatan wisata. Dengan transportasi yang baik, maka otomatis kegiatan wisata itu bisa berjalan dengan lancar dan membuat wisatawan tersebut merasa puas. Yang selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi di sini diartikan sebagai jaringan atau sinyal yang mudah yang tersedia di tempat wisata tersebut. Dikarenakan pada saat sekarang ini komunikasi atau jaringan sangat diperlukan dalam kegiatan wisatawan. Yang selanjutnya yaitu penunjang dan perbankan. Perbankan sangat diperlukan jikalau wisatawan tersebut adalah wisatawan luar negeri. Maka harus tersedianya money changer untuk proses pertukaran mata uang. Yang selanjutnya yaitu sosial infrastruktur, yaitu prasarana sosial, misalnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan petugas. Tentunya keamanan sangat perlu di tempat wisata. Dengan perasaan aman, maka wisatawan otomatis merasa puas dan senang. Selain itu, petugas pariwisata juga harus memiliki sifat yang ramah dan sopan pada setiap wisatawan yang datang, sehingga wisatawan tersebut merasa lebih dihargai dan merasa lebih senang. Selanjutnya, bagian poin yang kedua yaitu kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan adalah perasaan senang ataupun puas yang diterima oleh wisatawan selama berkunjung di tempat wisata tersebut yang melebihi dari ekspektasinya. Di sini ada 5 indikator dalam kepuasan wisatawan. Yang pertama yaitu penginapan, atraksi wisata, aksesibilitas, perbelanjaan, dan lingkungan. Penginapan yang diperlukan dalam kegiatan wisatawan jikalau wisatawan tersebut melakukan wisata lebih dari 1 malam atau bermalam di tempat wisata tersebut. Yang kedua yaitu atraksi wisata.
Dengan atraksi wisata yang beragam, maka akan otomatis membuat wisatawan tersebut merasa lebih nyaman dan senang. Yang selanjutnya itu aksesibilitas. Aksesibilitas ini hampir sama dengan transportasi, yaitu kemudahan dalam mencapai tujuan tempat wisata tersebut. Dengan akses yang mudah, maka otomatis wisatawan tersebut bisa nyaman dan puas. Selanjutnya itu perbelanjaan. Selama berada di tempat wisatawan, otomatis wisatawan tersebut merasa lapar dan ingin makan, maka harus tersedianya pusat perbelanjaan atau tempat makan dan minum. Selain itu juga harus tersedianya tempat-tempat penjualan cindera mata atau kenang-kenangan. Selanjutnya itu yang lingkungan. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan membuat wisatawan tersebut merasa puas. Selanjutnya kerangka konseptual. Di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu adanya variabel independen X, yaitu pelaksanaan pariwisata, dan variabel independen Y sebagai kepuasan wisatawan. Jadi dapat dilihat dari bagian ini, pelaksanaan pariwisata sebagai X dan kepuasan wisatawan sebagai independen Y. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Di sini ada dua bagian, yaitu H dan HU. H itu terdapat pengaruh para prasarana pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Pulau Asa 2 Kota Pariaman, dan HO itu tidak terdapat pengaruh prasarana pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Pulau Asa 2 Kota Pariaman. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian yang ini itu penelitian asosiatif klausal dengan metode survei. Penelitian asosiatif klausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan satu variabel dengan variabel lain yang mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi di sini ada hubungannya antara prasarana pariwisata serta dengan kepuasan wisatawan di pulau tersebut. Jadi adanya pengaruh antara kedua hal tersebut, yaitu bagaimana prasaranaan di pulau tersebut dan bagaimana dengan kepuasan wisatawan terhadap prasarana tersebut. Selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan dari penelitian yaitu tentunya di Pulau Asa 2 Kota Pariaman yang akan waktunya pada bulan Desember 2020 ini. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang punya variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitiannya itu ada dua, itu prasarana pariwisata sebagai independen X dan kepuasan wisatawan sebagai independen Y. Jadi nantinya akan ditarik kesimpulan bagaimana prasarana pariwisata tersebut di pulau tersebut dan bagaimana pengaruhnya dengan kepuasan wisatawan. Apakah wisatawan tersebut puas ataupun tidak. Maka itulah hasil dari kesimpulan nantinya. Selanjutnya itu definisi operational variable. Di sini definisinya ada dua poin penting, itu prasarana pariwisata dan kepuasan wisatawan. Prasarana pariwisata yaitu segala peralatan ataupun fasilitas yang digunakan dalam menunjang kegiatan wisata atau selama melakukan kegiatan wisata. Yang kemudian itu kepuasan wisatawan yaitu perasaan senang ataupun puas yang dirasakan oleh wisatawan selama berada di tempat wisata tersebut. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah atau generasi terdiri dari objek atau subobjek yang punya kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi dalam penelitian ini populasinya adalah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Asa 2 tersebut. Jadi semua wisatawan yang datang ke Pulau Asa 2 tersebut adalah termasuk dalam populasi dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Baiklah, di sini sampelnya yaitu beberapa orang yang berkunjung ke Pulau Asa 2 Kota Pariaman tersebut. Misalnya seperti 30 orang wisatawan yang berkunjung ke Pulau Asa 2 tersebut bisa dikatakan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang digunakan dalam data yang dikumpulkan secara langsung dari responden yang sedang menyebarkan angket atau kuesioner. Dalam hal ini menjadi data primernya yaitu bagaimana kepuasan wisatawan selama berada di tempat wisata tersebut. Sebenarnya data sekunder yaitu
data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden, misalnya objek wisata ataupun jumlah kapal yang tersedia di sana. Sebenarnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi tidak langsung atau penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner itu yaitu berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden atau wisatawan secara langsung dengan menggunakan linker. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner atau angket yang disusun dengan skala Likert dengan bentuk kalimat positif dengan adanya hubungan antara dua variabel tersebut. Di sini skala Likertnya terdiri dari 5 poin, yaitu dari angka 1 sampai 5. Angka 5 bisa saya rincikan sebagai sangat puas, angka 4 puas, angka 3 kurang puas, angka 2 tidak puas, dan angka 1 sangat tidak puas. Sebenarnya itu uji coba instrumen penelitian. Ya, uji coba instrumen penelitian ini terdiri dari dua bagian, itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan uji reliabilitas yaitu pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan dari suatu objek. Jadi uji validitas di sini adalah kita harus mengukur bagaimana kepuasan wisatawan tersebut, apakah itu valid ataupun tidak. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data itu dilakukan dengan cara merancang data, pengkodean, editing, dan pengintip data. Data-data itu tersebut nanti dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, kemudian diolah dan selanjutnya menggunakan SPSS, dan nantinya akan ditemukan hasil apakah data tersebut valid ataupun tidak. Selanjutnya itu uji persyaratan analisis. Di sini ada dua uji. Yang pertama uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas itu digunakan dengan Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu SPSS versi 16.00, dan uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah sampel yang berasal dari populasi punya karakteristik yang sama atau tidak. Di sini untuk uji normalitas digunakan Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Di sini akan disimpulkan nantinya jika angka tersebut kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan data itu tidak valid. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis di sini yaitu pengujian menggunakan analisis regresi linear sederhana. Yang hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh prasarana pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Pulau Sorowako tersebut. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, saya mengambil judul tersebut, yaitu dengan judul Pengaruh Prasarana Pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Pulau Sorowako Kota Pariaman. Karena adanya saya melihat banyaknya faktor-faktor yang banyaknya prasarana yang kurang dan fasilitas yang kurang yang saya temukan di tempat wisata tersebut. Oleh karena itu saya mengambil judul tersebut dan menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wisatawan yang datang. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.